Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu lagi pada hari ini pembelajaran Kitab Jurmiyah, pertemuan yang ke berapa anak-anak? Kelima ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan i'rab jazm. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali bersama-sama anak-anak membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan juga, Bapak mau menanyakan kemarin untuk materi sebelumnya sudah Bapak sampaikan pembahasan alamat, i'rab, rofa, nasab, dan jer. Bapak minta untuk dibuat skema dan dihafalkan. Apakah sudah dilaksanakan? Kalau sudah dilaksanakan dan sudah dihafalkan, sudah cukup. Nanti gunanya bagaimana nanti setelah kita selesai pembahasan alamat i'rab, nanti akan tahu. Yang penting pada bahasan i'rab ini anak-anak cukup hafal tanda-tanda dari masing-masing i'rab sekaligus tempatnya dan contohnya. Insyaallah nanti pada pembahasan berikutnya akan tahu manfaat dari hafalan materi ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas macam-macam tandanya i'rab jazm. Anak-anak bisa dilihat di media, atau kalau anak-anak membawa kitab Jurmiyah sama bacaannya persis ya. Cuma di sini Bapak buat skema biar lebih mudah dilihat dan difahami. Mari kita teruskan dulu anak-anak pembahasan alamat i'rab jazm. Dibuka kitabnya kalau sudah ketemu. Mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Walil jazmi lan iku kedue i'rab jazm. Alamatani utawi alamat loro, tondo loro. As-sukunu yaiku sukun, wal hadzfu lan membuang. Tanda i'rab jazm ada dua, yaitu sukun dan membuang. Membuang ini nanti ada dua macam ya. Kalau dijabarkan nanti menjadi tiga. Sukun, membuang bercabang dua, membuang nun dan membuang huruf ilat. Baik, mari kita lanjutkan dulu. Fa ammas sukunu maka adapun utawi sukun, mongko anapun utawi sukun. Fayakunu mongko iku ana apa sukun, iku alamatan dadi tondo lil jazmi kedue i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i ing dalam fi'il mudhari' as-sahihil akhiri kang sahih akhire. Akhirnya tidak berupa huruf ilat, sahih. Fi'il sahih akhir maksudnya fi'il yang akhirnya tidak berupa huruf ilat. Huruf ilat itu alif, wawu, dan ya. Kalau ada fi'il mudhari' yang akhirnya tidak berupa huruf ilat, itu namanya fi'il sahih akhir namanya. Kalau ada huruf ilatnya namanya mu'tal akhir. Jadi sukun menjadi alamat i'rab jazm terdapat pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Lanjutnya nomor 2, wa ammal hadzfu lan anapun utawi
hadzaf membuang, wa ammal hadzfulan anapun utawi membuang, fayakunu mongko iku ana apa hadzaf membuang iku alamatan dadi tondo lil jazmi ketuwe i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i ing dalem fi'il mudhari' al mu'tal lil akhiri kang mu'tal akhiri. Hadzaf atau membuang menjadi alamat i'rab jazm terdapat pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang akhirnya berupa salah satu dari huruf ilat, alif, wawu, atau ya. Wal af'alil khamsati yang nomor 2, membuang terdapat pada fil af'alil khamsati ing dalam fi'il-fi'il yang 5, al af'al al khamsah allati ya al af'alul khamsah raf'uha kang utai rafai allati iku bisabatin nuni kelawan tetepe nun. Membuang atau hadzaf membuang menjadi alamat i'rab jazm yang pertama yaitu membuang huruf ilat terdapat pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemudian membuang yang kedua yaitu membuang nun. Membuang nun terdapat pada al-af'al al-khamsah, fi'il-fi'il yang 5 yang ketika dibaca rafa dengan adanya nun, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu kalau dibaca rafa. Kalau dibaca jazm, misalnya kemasukan lam menjadi lam yaf'ala, lan taf'ala, lan lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Sama seperti ketika dibaca nasab, yaitu dibuang nunnya untuk al-af'al al-khamsah. Saya ulangi dari awal, alamat i'rab jazm ini ada 2, kalau dijabarkan menjadi 3, yaitu sukun dan membuang. Membuang huruf ilat dan membuang nun. Sukun terdapat pada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Misalnya yadribu, itu kan fi'il sahih akhir. Kalau dibaca jazm kemasukan lam misalnya menjadi lam yadrib. Yaftahu, kemasukan lam misalnya amil lam yaftah. Jadi huruf akhir dari fi'il itu disukun. Itu contohnya. Kemudian membuang. Untuk membuang, yang pertama membuang huruf ilat terdapat pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf ilat. Misalnya contoh yaghzu, dari ghaza yaghzu, fi'il mudhari' akhirnya berupa wawu, yaghzu. Ini di bacaan tidak ada contohnya. Nanti anak-anak silahkan dibuat contoh, dibuat skema, dan selanjutnya dihafalkan. Yaghzu adalah fi'il mu'tal akhir dari ghaza yaghzu. Kalau kemasukan lam misalnya dibaca jazm, kemasukan lam menjadi lam yaghzu, wawunya hilang, pendek jadinya. Tadi yaghzu ada wawunya, kemudian kalau dibaca jazm menjadi lam yaghzu. Itu namanya fi'il mudhari' yang dibaca jazm dengan membuang alamat membuang huruf illat. Yang kedua, membuang terdapat pada fi'il mudhari' yang termasuk kategori al-af'al al-khamsah. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mukhatabah. Maka ketika dibaca jazm, fi'il-fi'il tersebut atau al-af'alul khamsah itu alamatnya dengan membuang nun yang ada di akhir lafaz fi'il tersebut.
Yaf'alani, kemasukan lam misalnya seperti tadi sudah saya sampaikan menjadi lam yaf'ala. Taf'alani menjadi lam taf'ala. Yaf'aluna, kemasukan lam menjadi lam taf'alu, lam yaf'alu. Taf'aluna, lam taf'alu, kemasukan lam. Taf'alina, kemasukan lam menjadi lam taf'ali. Demikian untuk pembahasan i'rab jazm. Tugasnya anak-anak sama seperti yang sebelumnya, yaitu membuat ringkasan, dibuat skema. Alamat i'rab jazm ada dua, panah, sukun dan membuang. Kemudian sukun terdapat pada apa? Fi'il mudhari', contohnya apa? Dibuat satu contoh saja nggak apa-apa. Kemudian membuang ada dua macam, membuang huruf ilat, hadfu harfil ilat, dan membuang nun, hadfu nun. Membuang huruf ilat contohnya apa? Membuang nun contohnya apa? Kalau sudah dibuat skema seperti itu, selanjutnya dihafalkan. Kalau sudah hafal maka sudah cukup. Nanti fungsinya akan tahu setelah kita membahas pada pembahasan berikutnya. Anak-anak, untuk materi hari ini, i'rab jazm, pembahasan i'rab jazm hanya sampai situ saja. Yang penting anak-anak hafal. Nanti Bapak akan tanya, akan Bapak cek ketika sudah offline ya. Insya Allah di bulan Agustus atau sampai September ini sudah masuk offline. Nanti pembahasan i'rab, hafalan dari i'rab rafa, nasab, jazm, jer. Kemudian PTS untuk mid semester atau penilaian tengah semester, nanti materinya pembahasan i'rab ya, hal-hal terkait dengan i'rab. Baik, untuk pertemuan hari ini sampai sini saja dulu. Insya Allah besok pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada materi berikutnya. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.